Selamat datang Sobat Kota di episode ke-8 Kongko Wisata dengan topik Highlights of United Kingdom, London and Beyond. Kami hadirkan pembawa acara Kongko Wisata, Brother Heri Marhono. Halo, selamat sore Sobat Kota. Senang sekali kembali dapat menjumpai Sobat Kota pada sore hari ini. Bagaimana kabar Sobat Kota semua? Semuanya sehat? Semuanya baik-baik saja ya? Tetap semangat, tetap gembira. Baik, Sobat Kota, bagi Anda yang baru bergabung untuk pertama kalinya, inilah sebuah acara yang dirancang untuk menginspirasi Sobat Kota untuk destinasi wisata Anda berikutnya. Di Kongko Wisata ini, Sobat Kota, akan diulas mengenai Instagramable spots. Juga akan dibahas tentang tempat-tempat kuliner yang unik dan tentu saja banyak hal menarik lainnya terkait tujuan wisata yang pada sore hari ini kita akan membahas tentang Highlights of United Kingdom, London and Beyond. Nah, Sobat Kota, Kongko Wisata ini selain bisa diikuti via Zoom, sebagian dari Anda ya, saya lihat sudah semakin banyak. Ada juga yang saat ini menyaksikan melalui live streaming di YouTube. Kami juga menyapa dan mengucapkan selamat sore bagi Anda yang ada di YouTube. Nah, baik Sobat Kota, pada episode ke-8 kali ini kami menampilkan dua narasumber yang akan memaparkan keunikan dan keistimewaan dari destinasi wisata yang kami pilih kali ini. Seperti Anda lihat juga di layar kali ini, Kongko Wisata alias Kota disponsori oleh Onta, Online Travel Assistant. Inilah sebuah aplikasi yang Sobat Kota bisa download di Google Play Store untuk di Android ya, dan juga di App Store untuk yang di iPhone. Dan mungkin Sobat Kota sebagian juga sudah familiar karena saya melihat banyak sekali rekan-rekan yang bukan untuk pertama kalinya mengikuti program ini. Saya yakin sudah download program ini, app ini. Tagline-nya adalah One Stop Traveler App. Seperti yang kita lihat di layar ini, Sobat Kota, Onta memiliki dua fitur utama, yaitu sosial media, seperti Instagram, Facebook, ya. Tetapi Onta ini adalah khusus untuk sharing kisah dan momen perjalanan Anda. Selain fitur sosial media, kita juga melihat ada fitur marketplace. Nah, apa sih fitur marketplace yang ada di Online Travel Assistant alias Onta ini? Ini adalah mempertemukan buyer dan seller Sobat Kota. Jadi untuk Sobat Kota yang bergerak di industri travel, Sobat Kota bisa mempromosikan produk-produknya secara digital, secara online di Onta kepada khalayak luas. Sementara bagi Sobat Kota yang traveler bisa mencari berbagai macam pilihan paket tour maupun kebutuhan perjalanan lainnya di sini. Baik Sobat Kota, mari segera kita sambut para narasumber kita untuk sore hari ini. Dan yang pertama yang sudah kita lihat juga di atas layar. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sekali untuk Priscilla Wulan. Halo Sobat Kota, selamat sore waktu Jakarta ya. Dan saya juga selamat pagi waktu Eropa. Saya Priscilla Wulandari, mungkin ada beberapa yang kenal saya dengan nama Prisa. Saya dari PNB Tours, domisili di UK. Wow, terima kasih. Masih jam berapa di sana, Prisa, sekarang ini? Masih jam 10 pagi. Kalau untuk UK kita beda 6 jam nih ceritanya dengan Jakarta ya. Bukan Indonesia tapi Jakartanya 6 jam. Selama musim panas, beda 6 jam. Indonesia bagian barat ini kalau musim panas, kalau yang pas musim dingin 7 jam ya jadinya ya? Betul, semakin jauh kita kalau musim dingin. Oke, sudah berapa lama di London nih ngomong-ngomong? Atau di saya pindah ke sini tahun 2012 ceritanya. Ini sudah hampir 8 ya, sekitar 8 tahun ya. Betul. Jadi ini seorang narasumber yang tepat untuk bisa memberikan informasi kepada kita sudut-sudut di kota ya. Oke. Amin. Dan kita akan lihat inilah dia di layar di depan kita narasumber kita yang kedua. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Cecilia Susan.
Halo, selamat sore Sobat Kota. Selamat sore Bro Heri, Prisa. Selamat Wah, saya lihat tadi udah lumayan banyak ya yang join ya. banyak. Sudah semakin Waduh. lagi, betul. Nama saya Santi, nama saya Sisilia Susanti Lianto, biasa dipanggil Santi, Sobat Kota. Dan saya domisilinya di Tangerang. Oke, jadi di Oke, Indonesia. terima kasih. Ya, di Indonesia. Fotonya di UK semua nih kalau saya lihat. Saya Itu gabungan Bro HM. gabungan ya. Oke, Santi, ini ngomong-ngomong terakhir ke London atau ke UK kapan nih? Karena saya nanyanya nggak udah berapa kali, pasti udah sering ya. Tapi terakhir kapan nih ke sana? Terakhir September 2019. September 2019. Jadi masih cukup hangat nih ya. Karena baru saja tahun lalu, artinya mirip-mirip dengan saya juga San. Saya juga tahun lalu, bulannya saya agak lupa tapi tahun lalu juga. Oke. Ya. Di tahun lalu cukup sering ke London atau malah lebih banyak ke destinasi lain yang tahun lalu? Tempat lain justru. Oke. Ya. Oke. Dia narasumber. Nah, pas kali ya Sobat Kota ya. Pasti semuanya familiar nih. Apalagi ada di antara Sobat Kota yang khususnya penggemar film ya. Itu tadi adalah yang selalu di awal ketika kita menonton film James Bond. Agen Rahasia 007 ya. Yang Jagoannya Inggris ya. Inggris. Nah, ini tentu saja membawa kita untuk mengawali acara kita. Tapi sebelum kita betul-betul memulai, saya ingin menyampaikan sedikit house rule untuk Sobat Kota ya. Tidak banyak-banyak kok. Satu, saya melihat sih mestinya ini semuanya sudah di-mute mikrofonnya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mungkin dari admin kelupaan belum mute mikrofon Sobat Kota, mohon di-mute agar kita bisa mendengarkan segala informasi dari kedua narasumber kita ini dengan terang benderang, dengan suara yang sangat clear ya. Jadi mohon kerjasamanya agar mikrofonnya di-mute. Hal yang kedua Sobat Kota adalah terkait jika nanti ada hal-hal yang ingin Sobat Kota tanyakan. Sobat Kota melihat ada fitur chat baik di Zoom maupun di YouTube ya. Silahkan Sobat Kota untuk mengajukan pertanyaan. Nanti jika ada yang bisa langsung dijawab oleh kru Kongko Wisata, Sobat Kota akan bisa mendapatkan jawabannya juga di kolom chat. Tetapi bila mungkin nanti pertanyaan Sobat Kota terpilih untuk ditampilkan secara live, siap-siap untuk mikrofonnya di-on-kan ya. Oke, itu adalah terkait untuk hal yang house rule yang kedua. Yang ketiga, tadi Sobat Kota mungkin sudah melihat ada fitur closed caption bagi Sobat Kota yang belum sempat mungkin meng-on-kan ya, agar supaya juga mendapatkan informasi-informasi dari kru Kongko Wisata, pastikan fitur closed captionnya Anda nyalakan. Siap? Baik, kita segera akan memasuki bagian berikutnya dari acara kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan. Oke. Nah, kita baru saja diajak keliling sejenak ya dengan sebuah video pendek. Tapi yang pasti kita akan bahas lebih detail. Dan sekarang marilah let's imagine Sobat Kota, bahwa kita bersama-sama sudah terbang dari Indonesia dan mendarat di bandar udara di London. Ini bandar udaranya ada lebih dari satu kan ya, Sis Prisa ya? Ya, betul Bro. Jadi London itu punya banyak airport. Mereka utamanya adalah Heathrow ya. Dan setahu saya penerbangan dari Indonesia itu jatuhnya banyak ke Heathrow. Walaupun ada satu lagi airport Gatwick, itu sedikit lebih jauh, tapi nggak semua airline dari Indonesia setahu saya terbang ke Gatwick. Jadi ada dua bandar udara, satu adalah Heathrow. Saya sempat ingat ini kodenya gampang diingat-ingat, ini LHR.
London Heathrow. Iya, betul. Jadi mungkin yang saya harus tekankan nih kepada Sobat Kota, kalau beli tiket harus dicek betul yang seperti Bro Heri bilang tuh, tiketnya harus dicek Londonnya LHR, bukan LGW Gatwick ya, karena jangan sampai nanti terbangnya ke Gatwick, mobilnya jemputnya di Heathrow. Salah Jadi airport. nah Nah, dulu apakah LHR atau LGW? Karena sama-sama betul. tapi Heathrow atau Gatwick itu adalah sedikit tentang dua bandar udara ya. Kalau si Santi terakhir di 2019 itu mendaratnya di Heathrow juga ya, San ya? Ya, kebetulan Heathrow juga, Bro HM. Bukan di Gatwick. Saya juga dari beberapa kali bolak-balik hampir pernah sih, tapi hampir nggak pernah atau jarang sekali. Lebih seringnya di Heathrow ya. Jadi ini adalah bandar udaranya dan juga kalau nanti pengurusan tax refund yang mungkin tips yang kita ingatkan waktunya jangan mepet-mepet ya. Bener ya San ya? Wah, Betul, betul, betul sekali. setuju. Waktu longgar dan juga apalagi sekarang dengan adanya protokol kesehatan untuk pengecekan segala macam 4 jam lah ya. Kalau mau 5 jam lebih aman 5 lagi. jam mungkin lebih aman kali Bro HM ya. Aman lagi Betul. urusan semuanya. Baik, dari Bandar Udara Heathrow kita sudah mendarat. Kita akan bersama-sama melihat agar mendapatkan gambaran Sobat Kota. Ini kira-kira lokasinya di bagian mana ini? Mungkin siapa yang akan mengambil bagian menceritakan sedikit tentang geografinya. Oke, kalau UK kan pasti masuk orang mikirnya Eropa ya, sebetulnya ya. Cuman kadang-kadang orang berpikir Eropa, pasti kita mikirnya visanya beda, mata uangnya beda. Memang dia lokasinya di ujungnya Eropa, ujung Eropa. Dan ini daratannya tidak nyambung dengan mainland Eropanya itu tidak nyambung kan ya? Tidak nyambung. Betul. Nyambung. Dan satu lagi memang kalau sebelumnya kita tahu UK adalah bagian dari Uni Eropa, sekarang kan sudah keluar. Brexit. Benar. Dan akhir tahun ini sebetulnya Bro, kita sudah harus finalkan pemerintah UK semua deal, trade dealing, ekonomi semuanya sudah harus selesai. Oke. Dan kalau kita melihat ukuran secara keseluruhan, kalau kita lihat di layar ini, Indonesia ini 6 kali lebih besar dari UK kalau kita lihat ya. Benar. UK kecil sekali loh dibanding Indonesia ya. Kalau kita lihat dari size-nya, iya, dibilang tapi dibandingkan dengan negara Eropa yang lain, ini termasuk cukup besar tentu saja ya. Nah, kita sudah bergeser sekarang, apa nih yang akan coba kita sedikit ulas terkait gambar yang ada di layar kaca saat sekarang. Ini menarik banget nih. Saya sering sekali dapat pertanyaan, apa bedanya United Kingdom, England, sama Great Britain? Nah, Jadi kalau boleh Sobat Kota bisa lihat di sini, yang dimaksud, karena di Indonesia kan Inggris ya Bro Heri ya, kita bilangnya ya. Inggris, taunya pokoknya semuanya Inggris. Satu aja ya, oke. England itu adalah satu negara dalam daratan besarnya, salah satu negara daratan besar. Sementara kalau Great Britain-nya itu seperti yang Sobat Kota lihat kan dalam satu kesatuan semuanya. Sementara kalau dibilang United Kingdom adalah satu kesatuan Great Britain termasuk Northern Ireland. Ireland kan ada dua ya. Ada Northern Ireland dan Republic of Ireland. Yang harus diingat pokoknya Belfast, Northern Ireland. Itu visanya sama. Nah, Oke. Jadi Irlandia Utara itu adalah bagian dari United Kingdom. Ya, saya ingat nama panjangnya ini. Namanya panjang nih negaranya. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland gitu ya. iya. Dan dari peta ini juga bisa terlihat jelas tadi kalau England yang kita mungkin familiar dengan All England, bahasa Inggris itu adalah sebagian kecil ya, dari dan itu ada bagian dari Great Britain. Baik, kita berlanjut ke bagian yang berikutnya terkait peta yang ini. Nah, apa yang mau disampaikan nih? Ya, London sendiri sebetulnya kan Greater London itu, ini saya ngomong simpelnya aja. Kalau di Indonesia kita punya DKI Jakarta, tapi kalau dan ada Jabodetabek. Nah, kalau kita punya Central London dan kita punya Greater London. Jadi area-area kota-kota pendukung aslinya kecil, dengan perkembangan zaman, London memperluas wilayah pemerintahan.
Oke, jadi membayangkan secara mudahnya DKI dan Dan Jabodetabek. Jabodetabek. Jadi kota-kota ini pendukungnya si DKI gitu. Oke, yang berada di sekitar-sekitarnya. Oke, oke. Betul. Sedikit gambaran tentang Greater London dan ini kita masuk ke lebih detail di geografi Londonnya sendiri ya. Ya, karena kita nanti ngebahas London lebih detail di sini ya. Betul. Oke, kita bisa ke selanjutnya nih kayaknya. Next. Iya, oke. Oke, welcome to London, sahabat kota. Kita sekarang sudah sampai di Buckingham Palace. Ini adalah kediaman resmi Ratu Inggris. Dan ini kalau untuk spot foto nih, kalau dilihat dari slide ini paling bagus kalau kita mau foto. Jadi dari depan gerbang dan yang depannya ada patung Ratu Victoria ini. Terus kalau kita lihat di slide ini, itu ada bendera Union Jack. Itu artinya ratunya lagi nggak ada di istana, sobat kota. Oke. Terus kalau misalnya kita nggak perhatiin bendera misalnya, kita lihat ada penjaga, ada guard-nya di depan. Kalau cuma 2, itu si penjaga yang kayak yang di Biskuit Monde itu loh. Bajunya tebel ya, bajunya merah. Oke. Kalau cuma 2 artinya ratunya lagi nggak ada. Tapi kalau cuma 4, kalau ada 4 artinya ratunya ada. Oke, jadi penandanya ada beberapa cara ya, bendera dan juga dari penjaga. Nah, Ya, ini dan kalau ada benderanya beda. Kalau tadi kan Union Jack nggak ada. Kalau adanya Royal Standard. Dipasangnya Royal Standard. Benderanya namanya Royal Standard. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya nih ceritanya. Oke. Mulai masuk. Ya, jadi Buckingham Palace itu kan besar sekali. Mungkin bagi sobat kota sudah pernah datang ya, atau mungkin melihat atau membaca. Buckingham Palace itu bisa buka pada saat mereka musim panas dan turis-turis bisa datang pada saat bulan Juli dan Agustus. Dan mereka menjual tiket namanya Royal Day Out itu termasuk 3 bagian utama, yaitu stateroom yang ada di Buckinghamnya, bagian utama Buckingham. Kemudian Royal Mews ini adalah tempat dipamerkannya kereta-kereta kerajaan dari zaman Raja Inggris pertama sampai sekarang. Dan yang serunya, sobat kota bisa ada 1 kereta yang didedikasikan untuk bisa berfoto. Seru loh, bisa foto-foto di kereta kerajaan. Jadi bisa foto di sini, terus dan ada turnya loh. Prisa, Betul. ada turnya ya, mencangkup masuk ke Royal Mews, kemudian juga ke Queen's Gallery di slide yang berikutnya nanti, dan kita juga bisa duduk di dalamnya. Yang mau update Instagram ya, kapan lagi nyobain? Nah, masuk dan duduk di Royal Mews. Banyak sisi yang bisa untuk difoto, yang tentu saja Instagramable ya. Iya. Ini udah bagian yang lain ini ya, yang ini ya. Ya, Queen's Gallery ini salah satu tempat dipamerkannya barang-barang raja dan ratu. Jadi walaupun namanya Queen's Gallery, semua pemerintah atau raja ratu Inggris ada barang-barangnya di sini, tapi secara reguler akan diganti. Jadi kalau kita datang pada saat musim panas beli tiket masuk ke Buckingham Palace, itu termasuk tiket masuknya. Jadi selain stateroom, salah Royal Mews juga Queen's Gallery. Kalau stateroom-nya kan bagian tempat ratu memerintah, tempat ratu tinggal, dan di dalamnya seru sampai ada bioskop, sampai ada ATM kayak gitu. Itu kita bisa masuk semuanya, termasuk tiketnya. Oke, itu yang di bulan Agustus itu ya, yang betul. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Setelah Queen's Gallery ini, kita masih sedikit melihat sisi lain dari Buckingham Palace. Kita lihat ya, boleh kita bahas dulu, meskipun slide-nya sedikit agak, tapi saya yakin tidak macet ini ya. Meskipun London macet ya, itu salah satu yang harus diantisipasi oleh sobat kota juga, apalagi kalau mau ke bandara begitu ya. Itu kemacetan kan memang salah satu yang sering kita temui ya di London ya. Betul. Sobat kota, dan di Queen's Gallery ini juga karena slide-nya masih Queen's Gallery ya, itu juga nampilin
karya seniman-seniman seperti Leonardo da Vinci ditaruh di sini loh. Jadi bisa dilihat di sini. Terus boleh foto juga di sini. Nggak ada larangan untuk itu. Slide berikutnya yang kita nantikan akhirnya sudah muncul ya. Setelah dari Queen's Gallery, kita melihat sekarang adalah di slide yang berikutnya. Slide berikutnya ini masih bagian dari Buckingham Palace juga. Ya, ini juga bagian dari Buckingham Palace. Ya. Kita juga bisa masuk sebetulnya tapi hanya pada saat musim panas kita bisa masuk ke Buckingham Palace. Itu dalam 1 tahun, nah ini dia gambarnya yang kita nantikan ya. Oke, ternyata nggak apa-apa, slide-nya di sini aja. Langsung. Ya, kita stay di Westminster ya. Karena tadi udah keliling istana. Istana. Sekarang kita ke Westminster ya. Oke. Nah, Westminster Abbey mungkin ada sesuatu yang akan dibahas nih. Siapa yang Kalau ngomong-ngomong soal Westminster Abbey, saya langsung keingetan sama pemberkatan pernikahan dari Kate dan William. Oke. Terus juga selain itu di sini juga kan tempat penobatan raja dan ratu, juga pemakanan mereka juga ditaruh di sini di Westminster Abbey ini. Oke. Nah, dan jangan lupa KBR. Oh sorry. Ya. Spot fotonya dari depan ya, Risa ya. Dari depan lebih benar. bagus. Paling bagus. Di bagian depan dan ini atau nyebrang. Jadi kita agak nyebrang juga bisa dapat secara keseluruhan dari kita nyebrang dulu nanti bisa dapat. Yang fotonya dari seberang maksud saya. Oke ya. Nah, kalau rekan bisa Sobat Kota bisa lihat nih dari slide yang foto sebelah kiri itu udah paling oke. Karena tapi kita bisa agak mundur lagi itu udah paling oke juga. Jadi pada saat kayak lampu-lampu jatuh, ini banyak banget lokasi tempat untuk foto kalau Westminster Abbey. Dan KBRI deket sini juga loh, 7 menit jalan kaki dari sini. Ya, nggak jauh dari sini ya. Betul. Oke. Nah kalau kita lihat bagian dalam, ini dia. Wow, megah sekali ya. Ini megah sekali ini. Ini saya melihat ada choir. Saya ingat ketika Elton John menyanyikan lagu Candle. Di dalam Westminster Abbey ini. Iya betul. Seremoninya Putri Diana ya. Ya. Itu kejadian yang sangat membekas di hati setiap orang ya Bro Heri ya. Betul. Tahun 1997 padahal ya. Sudah 23 tahun yang lalu ini. Nah, ini adalah Istana Westminster. Jadi sebetulnya yang orang suka tanya apa sih ini gitu. Karena sebetulnya kan Westminster Abbey lokasinya di ujungnya Istana Westminster. Sampai sekarang istana ini adalah istana yang terbesar sebetulnya dan sekarang menjadi rumah Member of Parliament. Tadi mungkin kalau Sobat Kota ngelihat ada di video. Di sini ada tempat meeting House of Commons dan House of Lords. Kalau Sobat Kota mungkin suka nonton berita di BBC ya, suka ada debat-debat. Nah, disinilah tempatnya nih. Di dalam ruangan ini ya. Di dalam gedung ini. Di dalam istana, di dalam parlemen kita bilangnya ya. Iya, terus ini juga masuk salah satu situs warisan UNESCO ya. Termasuk juga si Westminster Abbey tadi, Risa. Ya, betul. Dan ini sisi lain megah sekali ya. Gedungnya besar dan megah ya. Betul, cantik ya untuk foto. Iya. Agak susah ambil spot seperti ini ya. Jadi agak lebih jauh sih. Kalau mau ambil spot seperti slide yang tadi, itu agak jauh. Dan di slide ini itu spot dari sisi yang lain. Mengambilnya dari sisi yang lain. Karena orang lebih tertarik ke slide yang berikutnya. Setelah ini, oke. Berikutnya ini adalah, nah ini dia salah satu wajib foto. Ya. Iya. Ikonnya kota. Silakan. Mungkin ada yang belum ke London kalau belum foto sama Big Ben ya. Jadi ini jam gadang kali ya, kita ingat jam gadang ya kalau di Padang ya. Iya betul. Salah satu episode dari Kongko Wisata juga adalah waktu itu menampilkan Sumatera Barat. Nah ini kita ada membahas detail juga tentang jam gadang ini. Ya silakan. Silakan. Ya, ini untuk ngambil spot foto dari sisi yang berbeda. Jadi kalau saya bilang
orang lebih suka ambil di yang tengah nih karena sekalian dapat telepon boxnya juga ya. 2 ya, telepon Iya, sekaligus. sudah tidak lagi dipergunakan saking sudah didominasi handphone ya, tapi tetap ini karena sangat tipikal London ya. Iya, Iya, betul sekali. itulah kenapa masih dipertahankan Bro Heri, karena untuk menjadi spot foto supaya orang tamu kita bisa eksis di Instagram. Setuju, setuju. Nah, ini rupanya dari telepon booth, dari big band, kita sudah sekarang bergeser ke ikon yang berikutnya lagi nih. Betul. Jadi Iya. kalau Sobat Kota jalan-jalan ke London, kan foto di Westminster, foto di Big Ben dan Parlemen. Kita bisa jalan kaki sedikit, itu bisa foto si London Eye ini. Iya, lewatin Sungai Thames dikit ya. Kita bisa foto Betul. sama London Eye. Bisa lihat pemandangan Nah, kota London juga dari London Eye ini. Terus kalau yang nggak gitu suka foto, bisa nongkrong di kafe-kafe sekitar ya, Prisa ya, Sobat Kota. betul, betul. Banyak banget kafe sekitar dia. Dan satu hal yang menjadi daya tarik adalah ini adalah tempat kembang api pada saat malam tahun baru di London. Jadi Sobat Kota yang tahun baru datang ke London, kalau bisa datang tahun baru melihat di sini, waduh, itu pengalaman tak terlupakan. Nah, ini dia. Ini juga sisi lain dari pengambilan London Eye. London Eye. Mungkin kalau kita mau naik di kapsulnya sendiri itu juga memungkinkan kan ya? Memungkinkan Iya, Betul. memungkinkan. untuk ini. Ya, ya. Oke. Oke, kita sudah bergeser ke tempat yang berikutnya. Ini alun-alun ya, kira-kira ya. Kalau di Indo mungkin kayak Bundaran HI karena salah satu tempat untuk demo juga. Oke. Ya, dan selain untuk kalau saya ingatnya adalah pernah ada acara Hello Indonesia nih, Oke. Sobat Kota. Saya saat itu bangga sebagai orang Indonesia bahwa kita pernah ada Hello Indonesia tahun 2014 dan 2015 itu 2 tahun berturut-turut, dan saat itu wali kota London masih Boris Johnson yang sekarang menjadi Prime Minister. Oke, oke. Dan nama Indonesia jadi lebih dikenal ya karena adanya Ya, acara tersebut. Saya juga di satu sisi ingat nih kalau Trafalgar Square, selain tadi Prisa menyebutkan melihat pergantian tahun baru dengan melihat fireworks di London Eye, ini juga kalau melihat pergeseran jamnya ini bisa di Trafalgar Square ini ya, apa pergantian waktunya Counting down. ya, Iya. countdown-nya ya, countdown sampai ke jam 00-nya itu kan di Trafalgar Square. Lihat. iya Iya. betul. Karena kalau kita dari London Eye kan sebetulnya kita jalan terus sampai ngelewatin Whitehall itu sudah masuk ke Trafalgar Square kan. Jadi area sekitar itu luar biasa membludaknya oleh para tamu-tamu yang ingin menyaksikan langsung. Gantian tahun baru. Oke. Betul. Baik, dari Trafalgar Square ini satu tempat yang saya yakin juga tidak kalah menariknya nih. Iya. Kalau orang Indonesia mungkin kalau dengar nama Piccadilly Circus kebayangnya apa sih? Wah, mungkin tempat sirkus gitu ya. Ternyata bukan, Sobat Kota. Jadi namanya aja Piccadilly Circus. Circus itu sebetulnya circle. Atau apa berarti bilangnya ya? Bundaran. Bundaran. Iya. Jadi kalau di Indonesia kan kita punyanya kali ya. Iya, kita kan punyanya perempatan ya kalau di Indonesia ya, Santi ya. Iya, betul. Paling Bundaran HI cuma punya ada satu Bundaran HI. Kalau di Inggris itu Sobat Kota kita punyanya bundaran. Jadi sebetulnya awalnya bundaran ini dibuat untuk supaya nggak traffic kan, kalau lampu merah satu berhenti satu jalan seperti itu ya. Nah kalau bundaran itu kan dia jalan terus, jadi nggak congested. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya si Piccadilly Circle memang cuma jadi satu one way circle. Dia tidak jadi perputaran itu karena sudah semakin padat, banyak toko, restoran, dan ini permintaan lah, demand dari zaman ya. Iya, dan agak mirip di Tokyo ya, di Shinjuku gitu, banyak papan billboard warna-warni iklan gitu. Iya, iya betul. Ya rame. Jadi harus ke sini kalau sudah ke London, Sobat Kota. Jangan sampai miss. Ini masih dekat-dekat Piccadilly Circus juga nih ya, yang sekarang ini ada di depan layar kaca kita ini. Iya, betul. Iya. Ini di tengah ya, justru sebetulnya orang suka ngelihatnya patung kan di sini.
Yang jadi di tengah-tengah ini kalau Sobat Kota ngelihat patung kan dipikirnya patung Eros ya, patung cinta. Patung cinta. Padahal sebetulnya ini bukan Eros, ini adalah Anteros, saudara laki-lakinya Eros. Beda cinta, beda bentuk cinta. Kalau Eros itu cinta menggebu-gebu, cinta pertama. Kalau Anteros mungkin di Love Return atau Indonesia CLBK nih, Sobat Kota. Salam bersemi kembali. Oke, ini cerita saja ya. Iya, dan dijadikan tempat meeting point juga di sini. Jadi Tuh, kalau janjian di sini. itu kebanyakan turis mungkin ya yang lagi nongkrong-nongkrong itu, atau ada juga Tunggu dijemput. lokal Turis dan lokal, Bro Heri, kalau saya boleh ngomong. suka juga nongkrong-nongkrong di situ. Oke, oke. Ya, Mm-mm. tempat eksis. Tempat untuk eksis. Ini cakep banget ini. Nah, Iya. Nah, Gereja gaya barok. Ini juga merupakan gereja tempat di mana Putri Diana dan juga Pangeran Charles menikah ya. Mereka menikahnya di gereja Saint Paul ini. oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Ini bisa Dan masuk ke dalam loh. Bisa lihat pemandangan kota London juga dari atas. Jadi bisa betul. bisa naik ke atasnya juga. Oke. Ya, bisa naik. Iya. Dan buat penggemar Harry Potter, kalau saya boleh info, untuk penggemar Harry Potter, kalau yang suka nonton ada episode Prisoner of Azkaban, Ya. pada saat Harry Potter naik ke ruangan gurunya yang tangga memutar, itu ada di Saint Paul. Oke, oke. Jadi ini ada kaitannya juga dengan dengan film ya. Harry Potter. Film, benar. Salah satu tempat syuting. Ada tempat syuting. Oke. Ini sisi lain dari Saint Paul Cathedral. Bu, ini banyak sekali sisinya. Jadi sobat kota pastikan ketika di London, ya khususnya tentu saja kalau yang waktunya panjang ya. Karena kita mendengar nih Prisa, Santi, ada satu perusahaan yang dengar-dengarnya sih ya, program tahun depannya ini akan ke London ini. Mungkin sebagian juga sedang mengikuti acara kita yang tahun ini kita mendengar informasi. Ya tentu saja tahun ini kan banyak perjalanan yang bersama perusahaan ditunda ya. Ini Ya, ada yang betul sekali. kalau waktunya panjang, nah ini bisa mencari sisi-sisi untuk foto yang instagramable. Kita sudah bergeser sekarang ke Tower Bridge. Ya. Kalau tadi ada Big Ben yang ikonik juga, dan ini juga merupakan salah satu yang ikonik juga Sobat Kota. Jadi kalau ke London harus kudu banget foto di sini, Tower Bridge. Cuma kadang-kadang orang salah, Bro HM dan Sobat Kota. Ya, Orang salah kaprah, jadi dipikir ini London Bridge. Padahal ini adalah Tower Bridge. oke. Betul. Jadi ini salah kaprah yang soal Inggris dan ini London Bridge dan Tower Bridge. Orang lihat ini oh, Iya. London Bridge nih, padahal ini adalah Tower Bridge. Oke, ya lanjut. Iya. Jadi kalau Tower Bridge, sebetulnya London Bridge-nya ada beneran, tapi dia berlokasi sebelum Tower Bridge. Nah, kalau Sobat Kota ngelihat Tower Bridge ini kita bisa foto dari kanan, foto dari kiri, bahkan kalau Sobat Kota lihat di slide yang sebelah kanan ya, yang ada pakai topi di jalan, itu kita bisa di jalan itu kan bukan jalan, itu pavement-nya. Jadi selain foto dari kiri kanan, kita bisa, karena sebetulnya Tower Bridge ini bisa naik ke atas. Dia jual tiket untuk kita naik ke, ada gelas, ada lantai dari kaca, itu kita bisa naik. Nah, naik ke atasnya lewat jalan yang dari slide di sebelah kanan ini. Oke, oke. Terus kalau Sobat Kota mau foto dari sisi yang lain, bisa di jembatan ini nanti di sampingnya itu ada tangga turun. Jadi turun, Betul. Kita lihat mataharinya dari sebelah mana. Supaya tidak backlight, kita bisa pilih sisi sana atau sisi sini supaya hasil fotonya lebih bagus. Dan juga jembatan ini bisa buka tutup loh Sobat Kota. Ya. Jadi kalau ada kapal yang cukup tinggi bisa lewat ya, San ya? Iya, ya, Jadi betul sekali Bro HM. bisa naik ke Ya. Nah, waduh, Nah, cantik sekali. betul. Sama kalau yang suka itu ya, Spider-Man. Spider-Man versi terbaru, film terbaru, itu juga kan fotonya di sini tuh, di tengah-tengah jalannya. Oke, oke. Jadi itu Tower Bridge ya, di Tower Bridge-nya ya. Di Tower Bridge-nya, betul. Mungkin Iya. Dan kalau Sobat Kota nanti memutuskan untuk ke London, misalnya pergi sendiri, sewa mobil, pada saat melewati Tower Bridge ini hati-hati. Karena kenapa? Nggak boleh ngebut. Kalau ngebut ada kamera.
nanti dapat surat cita. Jadi dapat denda ya, dapat surat tilang bahasanya. Oke. Kalau terus ini Tower of London memang lokasinya berdekatan ya ini ya? Iya, Ya, bersebelahan. Berdekatan dengan Tower Bridge, makanya namanya Tower Bridge mungkin ya. Iya, betul. Karena nggak boleh lepas. Mereka buy one get one ya. Satu Antara paket ya. Tower Bridge sama Tower of London. Ya, karena lokasinya udah deket, sayang. Sementara Tower of London ini kan dia kan orang terkenalnya, kalau saya boleh ngomong, orang-orang bilang the most haunted place in London ya. Dan dia juga terkenal sama Crown Jewelry. Itu semua orang pasti mau melihat juga. Dan nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya mungkin di Tower of London. Ya. Nah, ini adalah penjaga-penjaga ganteng. Kalau tadi kan di Buckingham Palace kita harus foto pakaian baju merah ya. Ya. Kalau di sini harus yang pakai baju biru. Biru. Karena ini mereka namanya Beefeaters, penjaga Tower of London. Jadi Seperti itu. Julukan tersendiri ya untuk penjaga Tower of London ini. Julukannya adalah Beefeaters, oke? Ya, Beefeaters. karena mereka boleh makan sepuasnya. Makanya disebutnya Boleh makan Beefeaters. daging sepuasnya. Iya, makan daging sepuasnya. Ya, Sobat Kota kalau lihat ada burung gagak di sana, konon katanya mereka ini adalah penjaga Tower of London. Dan kakinya burung gagak ini tuh diikat supaya nggak lari, nggak kabur ya. Karena konon juga katanya kalau misalnya burung gagak ini pergi, nanti London dapat musibah. Betul, itu mungkin ya. Inggrisnya yang dapat musibahnya atau Londonnya nih? Inggrisnya sebetulnya. Jadi kepercayaan dari Raja Charles II saat itu, dia kan punya seperti orang, kalau dulu kan raja punya kayak orang pinter atau advice gitu. Dia mau ngusir banyak burung gagak atau raven. Jadi kalau yang suka nonton Maleficent itu kan juga banyak burung, itulah burung hitam itu. Mereka banyak penerbangan. Nah, tapi kemudian sama Raja Charles ini nggak boleh karena dia mendapat ilham atau kepercayaan kalau burung pergi maka the United Kingdom will fall. Gitu. Nah, ini hanya cerita. Iya. Terus kan pernah juga ada yang tanya tuh kalau seandainya burung gagak ini pergi gimana? Nah, burung gagak ini ternyata mereka ada kemauan sendiri untuk datang karena katanya mencium bau bangke ya kalau udah zaman dulu ya. Terus makanya burung gagak ini juga kakinya diikat. Orang dipelihara. Kalau dulu tidak diikat. Jadi mereka datang pergi gitu. Iya. Jadi karena mencium bau. Rupanya legenda itu tidak hanya tidak hanya monopoli kita. Indonesia ya. Di sana ada legenda juga. Baik, ada banyak. Kita lanjut. Apa nih terkait pemandangan dari The Shard ini nih? Nah, ini seru banget The Shard. Oke. Lihat pemandangan. Ya. Terus ada apartemen juga, ada restoran, ada hotel di sini, Sobat Kota. Oke, ya. Dan sekarang The Shard ini klaim bahwa dia adalah bangunan tertinggi. Dia klaimnya. Di London, betul. Di United Kingdom. Tapi sebetulnya yang menarik dari The Shard adalah para Sobat Kota kalau kita bisa beli tiket. Jadi kalau ngelihat slide ini itu betul slide yang diambil dari atas. Karena kita mungkin kayak ngambil dari Monas ya. Kita bisa foto gitu. Ke atas foto. Dan selain itu juga banyak restoran yang berlokasi di sekitarnya dia. Jadi kalau para Sobat Kota makan, pasti dia di-guaranteed dapat view-nya di The Shard ini. Kalau makan di sini, nggak mungkin nggak dapat view. Pasti. Nggak mungkin. Bangunan tertinggi soalnya ya. Dan dalam beberapa occasion juga kadang-kadang ada laser dari The Shard ini. Oke, ada laser show juga. Iya, laser show. Oke, baik. Nah, ini dari The Shard. Kita sudah bergeser ke bagian yang lain. Ini saya yakin pasti sesuatu yang menarik juga nih ulasannya ini. Benar. Ini sebetulnya nama aslinya St. Mary Axe. Cuman orang-orang nyebutnya The Gherkin. Gherkin itu sendiri untuk Sobat Kota saya cerita sekilas. Gherkin itu timun kecil.
Kalau kita di sini kan di Indonesia kenalnya timun Jepang yang panjang, kalau ini timun kecil yang difermentasi atau dikasih cuka ya. Jadi dia jadi acar kalau kita di Indonesia bilangnya. Rasanya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi the gherkin ini kita bisa temuin di mana Sobat Kota? Di burger biasanya ada the gherkin ya, ada gherkin. Ada gherkinnya. Oke, yang rasanya asam-asam seger enak itu ya. Ya, Warnanya benar. mirip zucchini, mirip timun yang warnanya hijau itu. Oke, Tapi sedikit berbeda, satu jenis tapi beda. varietas yang berbeda. Oke. Iya. Oke, the gherkin. Untuk foto juga oke nih Bro Heri kan, kita bisa lihat. Ini ya, Gunungnya keren. Ya. Lebih keren kalau malam hari ya, Prista ya. Betul. Malam hari lampunya pas nyala, itu akan lebih bagus. Oke. Nah, ini penggemar The Beatles. ada berapa penggemar The Beatles yang saat sekarang ini tengah bersama-sama dengan kita? Kalau yang di Zoom bisa menunjukkan melalui reaction atau di chat. Yang di YouTube juga boleh komen sedikit. Untuk yang suka banget sama Beatles, jangan lewatin jalanan ini. Memang sih agak susah ya ke Abbey Road ini, tapi bisa bilang Beatles Road, jadi orang tahu. Dan saran saya kalau mau ke sini, nah di slide ini kelihatan kan, kalau mau ke sini itu pagi hari, Sobat Kota. Karena kenapa? Kan mobil banyak nih. Walaupun udah umum banget, biasanya orang pada stopin dan yang nyetir itu maklum. Tapi kan kalau orang Indonesia tuh nggak cukup satu kali kan foto kan, berkali-kali nanti buat bete orang. Jadi saran kita, Sobat Kota, kalau mau datang mesti pagi-pagi. Pagi, lalu lintas belum terlalu ramai, dan pas ingin berfoto berempat seperti ini, ada orang kelima di antara kita ya. Kalau nggak siapa yang fotoin? Iya. Minimal 5 orang ya, group of 5 harus jalan ke sini. Karena kalau nggak, yang berempat kurang anggotanya ya, Bro Heri. Betul. Kita tolong orang ya untuk foto ya. Kemarin ya, sorry. Ini lokasinya berdekatan dengan studionya atau jalan kaki agak lumayan nih toko yang? Harus jalan kaki Bro Heri. Jadi kalau Sobat Kota sudah foto-foto di Abbey Road sama di studionya, kita jalan kaki sekitar 20-25 menit ke toko yang khusus. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Liverpool. Di London juga ada toko khusus Beatles. Dari sini boleh puas belanja. Oke. Ya, dan bisa beli poster juga di sini. Sampai ada rambut palsu ala-ala The Beatles di sini, Sobat Kota. Oke. Penggemar Beatles, kalau tidak punya waktu, kalau waktunya ada sampai ke Liverpool, ya otomatis ini ya. Tapi kalau tidak, di London pun bisa membeli untuk cenderamata pernak-perniknya. Baik, kita lanjut sekarang ke yang berikutnya. Ini ikon yang lain lagi juga ya. Ya, pertama, Museum Wax pertama ya. Kita nggak boleh lupa. Pertama dan terbesar saya rasa. Iya, betul. Dan Sobat Kota kalau sudah ke London dan mau masuk ke Madame Tussauds, di Madame Tussauds ini macam-macam patung lilin, bukan cuma artis, tapi juga tokoh politik ya. Benar-benar dibuat sama persis seperti aslinya. Jadi warna rambut, warna gigi, tinggi badan, warna bola mata, semuanya sama persis. Kalau kita foto sama patung lilin ini, sama seperti kita foto dengan orang aslinya. Cuma nggak bisa dijak ngomong aja ya. Oke, jadi ini Madame Tussauds yang pertama di London. Kita tahu ada yang di Amsterdam, ada juga di Hong Kong. Jadi sudah di berbagai lokasi. Tapi yang pasti ini adalah yang pertama ya. Ya. Oke. Nah, dari Madame Tussauds kita bergeser ke taman terbesar di pusat kota London ini ya. Ya, ini taman terbesar di pusat kota London yang diambil dari namanya dari Manor Hyde ya. Yang menariknya di Hyde Park ini ada Diana Memorial Fountain, sama ada Speaker Corners juga, dan juga sebetulnya ada bagian kecil tempat pemakaman binatang peliharaan zaman dulu. Sebetulnya aslinya dulu ini idenya dijadikan Hyde Park adalah untuk tempat berburu ceritanya pada saat itu. Jadi ya. Dan Sobat Kota kalau misalnya mau datang ke Hyde Park ini, kalau bisa pada saat musim semi, karena bunga-bunganya itu cantik-cantik. Dan di slide ini, yang setelahnya itu adalah salah satu spot yang bagus juga untuk ambil Hyde Park.
Oke, dari Hyde Park kita bergeser ke masih tentang istana ya. Iya, bersebelahan ini lokasinya. Jadi kalau Sobat Kota jalan dari Hyde Park, itu kita bisa nyambung, ada Danau Serpentine, kita bisa ke Istana Kensington. Tempat tinggal William dan Kate. Oke. Dan juga Pangeran Harry. Ya. Oh, sekarang Harry-nya udah pindah loh, Santi. Harry. Jangan salah. Iya. Dulu tempat tinggal. Waktu masih pacaran sama Meghan. Oh gitu. Oke, ya. Dari Istana Kensington, mungkin ada sisi lain. Ini ada kalau misalnya mau pengambilan foto. Oh, ini udah bergeser yang berikutnya. Baik. Ya. Yang berikutnya ini tentang Ice ring yang pasti selalu ada pada saat musim dingin dan di Jakarta ada rasanya ya, San ya? Iya betul, di Taman Anggrek ya, itu Betul. juga ada. Bedanya di sini kita kalau foto keren, lampunya tuh pada saat winter lampu-lampunya keren, terus berasa syahdu gitu, sama pakai jaket. Jadi kelihatan keren di Instagram. Iya, sama kalau lagi London Festival Film, wah di sini banyak artis-artis loh Sobat Kota. Jadi di Somerset House ini banyak banget artis-artis. Mereka pada tunjukin bajunya keren-keren semua, pokoknya kayak adu keren lah di Somerset House ini. Jadi kalau pas lagi ada film festival, iya betul. Dengan idola kita ya, San ya? Iya benar. Oke. Nah, penggemar Thor nih. Oke. The Dark World. Karena ini adalah tempat syuting film Thor. Saya rasa mungkin semua orang suka ya. Kayaknya hampir semua tamu suka kalau ngomong Thor pasti tahu gitu. Ini tempat syuting Thor The Dark World. Oke. Dan juga bekas kediaman kerajaan, anggota kerajaan dulu sebelumnya ya. Betul. Tinggalnya di sini. Oke. Ya. Iya. Oke. Nah, shopping. Iya, kita udah jalan-jalan ya. Kita udah jalan-jalan. Sekarang kita harus belanja. Iya, kita ajak Sobat Kota shopping sekarang. Ini adalah orchardnya London. Jadi sepanjang jalan itu toko-toko dari yang mahal sampai yang murah juga ada di sini Sobat Kota. Dan yang buat saya suka sampai sekarang ada Primark. Waduh. Selain Primark sebetulnya buat Sobat Kota, di sini ada yang namanya Dep Store, Selfridges itu. Tamu-tamu pasti nyarinya beli makeup di mana? Oke. Dari mau jalan di Selfridges kan banyak barang-barang branded, tapi yang paling utama biasanya memang Primark, itu tempat belanja seperti itu. Nah, ini kita sudah pindah ke Harrods ya. Harrods ya. Oke. Harrods. Branded item juga. Ya, branded. Terus di bawah juga ada food court loh, Sobat Kota. Food courtnya yang saya ingat itu makan pangsit, enak banget di sini. Wah. Makan es krim, makan pangsit. Dan kalau Sobat Kota mungkin nonton film Breakfast at Tiffany yang zaman dulu tuh, nah di Harrods sekarang mereka sudah punya cafe, restoran seperti yang Breakfast at Tiffany itu di Harrods ini. Kalau ke Harrods jangan lupa beli tas yang ada tulisan Harrods. Shopper bag. Iya. Ya, betul sekali. Ada satu ya. Kalau ini outlet ya. Shopping lagi. Shopping. Nah, ini nggak boleh lupa ini. Village. Icon Outlet, ada London Designer Outlet. Betul. Tapi yang saya mau tekankan ke Sobat Kota, kan pasti orang selalu nanyanya factory outlet. Memang betul Bicester Village itu terkenal dan lokasinya sekitar 1,5 jam dari London. Tapi sebetulnya kita punya outlet lain di London. Hanya bedanya kalau Bicester Village itu kan lebih ada Gucci, Prada, Burberry seperti itu ya. Bahkan sampai Gianvito Rossi itu sepatu yang dipakai sama Kate Middleton juga ada di sini. Sementara kalau London Designer Outlet itu ada di Wembley. Wembley masih masuk area London dan dia mereknya sebetulnya bisa kita bilang middle. Jadi Gap, Guess, Nike seperti itu. Jadi orang mungkin kalau nyari branded memang harusnya ke Bicester, tapi kalau hanya sekedar nyari baju-baju yang biasa bisa di London. Sama Icon Outlet ini juga masih area London di O2 Arena. Tapi kalau Sobat Kota yang benar-benar hobi shopping banget, sekedar informasi aja, Icon Outlet ini tutupnya jam 5.
Jadi kalau mau Betul. lebih lama bisa pilih Bicester atau London Designer Outlet Oke. Betul. supaya lebih puas. Saya ingat satu komentar juga ya, sebelum nanti kita sampai ke Queensway, tapi nggak apa-apa, ininya tetap di Queensway aja. Sedikit komentar terkait Selfridges sama Harrods. Yes. Dua-duanya Ah, kalau orang yang berburu barang-barang branded, selain yang ada butiknya sendiri-sendiri, ada yang berkomentar seperti ini kepada saya nih. Ketika mereka berbelanja di Selfridges itu lebih terasa British katanya. Sementara di Harrods ya mungkin rasa Britishnya sedikit kurang dibandingkan dengan di Selfridges ya. Ya ini sih kembali lagi adalah tergantung soal selera. Anyway, pilihannya terserah kepada sobat kota. Selfridges atau di Harrods atau tadi menuju ke outlet yang ada 3 pilihan diantaranya ya. Nah kita masuk ke Queensway. Apa yang menarik tentang Queensway ini? Souvenir. Queensway, souvenir murah. Cuk. Benar. Souvenir murah. Tadi belanja yang mahal udah di Harrods. Sekarang beli oleh-oleh gantung Harus dengan di ojek, Queensway. terus Betul. kaos di Queensway. Karena dengan 1 pound sterling kita bisa beli souvenir di sini. Di Queensway. Kalau saya boleh kasih gambaran, sebetulnya souvenir London itu ada di mana aja. Baik di Oxford Street atau di Piccadilly atau di Camden, itu semua ada. Hanya mungkin kalau mau kasih gambaran, ini tergantung ya kan karena tokonya banyak berjejer. Kalau di Piccadilly itu kita harga sekian cuma dapat 1 barang, tapi di Queensway mungkin bisa 2 atau 3, kurang Iya, lebih betul. seperti itu. Jadi kalau misalkan punya satu kantornya mungkin satu gedung sekian banyak harus habis 200-300 pound, baiknya belanja di Queensway. Di Queensway. Kalau di Nottingham apa ini? Ini Nottingham. makan foto shopping juga ya karena Nongkrong-nongkrong. bangunannya bagus ya. Terus dicat warna-warni dan ada karnival sih. Nanti di slide berikutnya kita bisa lihat ada karnival. Oh, kalau ini fotonya bagus banget ini ya. Iya. Nah, ini spot wajib kalau kita pergi ke Notting Hill. Dan sebetulnya di daerah Notting Hill ini juga kan tempat film ya, Julia Roberts. Iya. Ya film romcom ya. Romantis ya, sebetulnya bukan romcom ya. Film tersebut. Drama romantis ya. Dan juga di sini kita bisa berfoto dengan pakai baju Victorian. Jadi kalau sobat kota kepingin sesuatu yang unik, mungkin kalau saya boleh sebutin kan kayak di Edinburgh bisa foto baju lokal, di Amsterdam juga. Nah, di sini kita bisa pakai baju Victorian. Nah, ini kita menuju sama Bohemian. Ini kita menuju karnival nih. Iya. Event besar yang diadakan di akhir bulan Agustus. Sayangnya tahun ini karena COVID cancel. Mohon maaf. Ya. Ya. Kalau boleh saya sarankan kepada sobat kota yang pada saat datang ke sini Agustus, kalau memang misalkan jadwalnya ada, kalau boleh sempetin ngelihat aja foto-foto sebentar. Jadi bisa ngelihat, wah ambience-nya seperti apa sih karnival yang mereka bilang besar ini. Itu 1 hari saja di bulan Agustus atau ada beberapa hari itu? 2 hari. Yang ramainya karena Sabtu dan Minggu sebetulnya ya kalau untuk umum. Oke, Sabtu dan ini ada jam yang direkomendasikan sebaiknya di jam 9 atau di jam agak sore, jam 9 pagi atau sore atau agak malam. Ada saran ini nggak untuk sobat kota? Kita bisa mulai dari siang ya, Bro Heri. Oh, dari siang. Ya, sore menjelang siang karena sebetulnya kalau di sini kan orang-orangnya kalau pagi belum mulai, masih dandan. Oke. Dan ini sama kayak Tour de France, Bro HM dan sobat kota. Jadi orang lokal berusaha untuk meramaikan karnival ini. Mereka excited sekali ya untuk join karnival ini. Oke, jadi orang lokal pun sangat involved ya, sangat terlibat ya. Iya, betul sekali.